Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, murid-murid kelas 10. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Bu. Baik, Bu Nova doakan kalian sehat, selalu ceria dan tetap semangat. Seperti slogan kita, sehat, optimis, dan semangat. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bu Nova mau mengecek kehadiran kalian dulu. Saya cek ya, silakan diaktifkan kameranya dulu. Mas Adi, Halo, hadir? Iya. Mbak Niki hadir? Hadir. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan doa tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bu Nova ingin menyampaikan dulu apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Di pertemuan kedua hari ini, kita akan menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu ya, untuk indikator maupun untuk tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya 3.7 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam cerita rakyat, hikayat, baik lisan maupun tulis. Indikatornya mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Baik, sebelum itu Bu Nova ingin mereview sedikit pembelajaran minggu yang lalu. Mbak Niki, coba masih ingat nggak minggu lalu tuh hikayat apa sih? Hikayat cerita berbahasa Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berjudul hal-hal yang klasik. Iya, betul. Bagus sekali Mbak Niki jawabannya. Minggu yang lalu kita sudah bahas ciri-ciri atau karakteristik hikayat. Yang pertama, istana sentris. Yang kedua, terdapat kemustahilan atau kesaktian tokoh. Yang ketiga, anonim atau tidak diketahui siapa yang menciptakan. Yang keempat, hikayat itu ada sampai saat ini karena penyebarannya secara lisan. Dan yang kelima, menggunakan bahasa klise atau Melayu klasik. Jadi, bahasa-bahasa yang ada di dalam hikayat itu bahasa yang saat ini sudah tidak dipergunakan lagi. Jadi terasa asing, tidak familiar. Contoh kemarin ada kata apa? Syahdan, hatta, maka, bermula. Sekarang minggu ini kita akan belajar nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Sama dengan hikayat, ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, Mas Adi, coba unsur intrinsik yang ada di hikayat kemarin apa saja? Penokohan. Ada ya, tema. Lagi. Terus. Iya, betul. Alur. Terus. Latar. Apalagi ya, betul. Amanat. Apalagi ayo. Terus. Betul, amanat atau pesan. Sudut pandang, Bu. Iya, betul Mas Adi. Bagus, berarti masih ingat. Oke, minggu yang lalu kita juga sempat membahas sekilas tentang unsur intrinsik hikayat. Itu ada tema, alur, latar, amanat, tokoh dan penokohan, dan sudut pandang. Nah, kalau ini adalah unsur intrinsik, sekarang kita belajar unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang ada di luar cerita, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Ada 5, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai budaya, dan nilai sosial. Nah, 5 nilai itu nanti bisa kalian pelajari secara mandiri. Bu Nova sudah memberikan bahan ajar, PPT maupun LKPD yang saya bagikan lewat Google Classroom ya. Nanti silakan dicek postingan Bu Nova untuk pembelajaran hari ini. Gimana Mas Adi, Mbak Niki sudah paham belum? Paham Bu, paham. Masih ingat ya, minggu lalu kita belajar indera bangsawan kan? Masih ingat sih. Nah, itu ya ringkasannya, iya.
Baik, sekarang dari hikayat indera bangsawan ini, kita akan analisis bersama. Apa nilai agamanya, nilai moralnya, nilai sosialnya, nilai pendidikan, dan nilai budayanya. Ada semua nggak, Bu? Ada. Kita akan cari satu-satu. Nah, kita bahas dulu. Di dalam hikayat indera bangsawan yang minggu lalu telah kalian pelajari, ada nilai agamanya. Nah, yaitu si raja itu mohon kepada Tuhan agar hajatnya dimudahkan, keinginannya dimudahkan dengan apa? Bersedekah. Di kutipan teksnya pun ada. Ada juga nilai sosialnya, yaitu tidak melihat perbedaan status sosial dan membantu orang yang kesulitan. Jadi hubungan kita dengan orang lain. Di teksnya juga ada, ini kutipan teksnya. Dua dulu nih, nilai agama dan nilai sosial. Sudah paham belum? Paham, Bu. Paham. Kita lanjut ya. Nilai budaya hubungannya dengan adat istiadat. Di dalam hikayat indera bangsawan, nilai budayanya itu ada dua. Yang pertama, raja selanjutnya. Jadi berdasarkan keturunan. Raja ditunjuk berdasarkan keturunan. Yang kedua, adanya sayembara untuk mencari jodoh seorang putri. Nilai moralnya adalah tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Selanjutnya nilai pendidikan. Ini ada hubungannya dengan belajar sepanjang hayat, dengan pendidikan, yaitu kewajiban belajar agama sejak usia kecil. Indra bangsawan dan Syahperi sejak kecil sudah dibekali agama oleh Baginda Raja. Jadi nilai pendidikannya adalah kewajiban untuk menuntut ilmu sejak kecil. Nah, kita tadi sudah menganalisis nilai-nilai yang ada di dalam hikayat indra bangsawan. Kira-kira kalau kalian praktek menganalisis di hikayat yang lain bisa tidak? Bisa ya? Bisa. Ya. Biar tidak berat, saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Seperti biasa, minggu yang lalu kita sudah membagi kelompok hikayat, ada 4 kelompok ya. Nah, poin ketiga, silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nah, ini ya. Poin 3 dan 4, diskusi lewat Google Classroom boleh, lewat WhatsApp boleh, lewat Line boleh, diskusi, analisis unsur nilai-nilai yang ada di dalam hikayat si miskin. Kalau sudah, nanti silakan disimpulkan, diolah itu datanya, habis itu diunggah di Google Classroom yang sudah saya sediakan. Nanti kalau ada kendala, kalian bisa menghubungi Ibu Nova. Misal ada kendala sinyal atau teknis yang lain, bisa menghubungi saya. Untuk instruksi diskusi kelompok, paham? Kalau sudah, berarti pembelajaran hari ini akan kita simpulkan bersama. Kita membahas tentang unsur ekstrinsik atau nilai-nilai yang ada di hikayat. Kita simpulkan bersama, ada 5 nilai. Coba Mas Adi, apa saja nilai-nilai yang ada di dalam hikayat? 1. Nilai moral. 2. Nilai sosial. 3. Nilai agama. 4. Nilai pendidikan. Yang kelima, nilai budaya. Ya, Bu, 5, Bu. Alhamdulillah, keren sekali. Untuk yang lainnya, Mas Adi maupun Mbak Niki, ada yang mau bertanya atau mungkin belum paham dengan materi yang saya sampaikan? Sudah paham semua. Paham, Bu. Nanti silakan dilanjutkan untuk mengerjakan LKPD tentang menganalisis nilai-nilai yang ada di hikayat si miskin. Baik, kalau begitu, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah bertemu secara daring. Saya senang sekali. Pesan saya, patuhi protokol kesehatan. Rajin mencuci tangan, jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.